Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, how are you today? Kita masuk lagi pada pembelajaran biologi. Kali ini materi kita mengenai hukum pewarisan sifat Mendel. Ya, bicara tentang sifat Mendel, sebenarnya itu kita akan membahas mengenai hukum pewarisan sifat pada organisme yang dijabarkan oleh Gregor Johann Mendel. Nah, si Gregor Johann Mendel inilah yang menemukan penelitian tentang hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nah, Miss, di dalam bunyi hukum Mendel 1 dan 2 itu terdapat kata segregasi. Apakah itu, Miss? Nah, segregasi itu merupakan bentuk dari diskriminasi di lingkungan sosial. Contohnya seperti apa ya, Miss? Nah, contohnya itu untuk suatu tindakan yang bertujuan untuk memisahkan satu kesatuan, satu bangsa, satu ras, seperti itu. Jadi ingat ya, segregasi itu merupakan bentuk dari diskriminasi di lingkungan sosial. Oke, selanjutnya kita akan mulai pada slide Miss yang pertama tentang hukum pewarisan sifat Mendel. Ada apa saja di dalamnya? Langsung saja kita lihat bersama-sama. Check it out. Oke, kembali lagi pada Miss di sini, hukum pewarisan sifat Mendel. Nah, tadi kita sudah kenalan ya sama sekilas tentang Gregor Johann Mendel. Abad ke-19 dialah yang menemukan hukum Mendel 1 dan bunyi hukum Mendel 2. Percobaan persilangan pada kacang arcis, prinsip-prinsipnya menurunkan pewarisan sifat. Mendel menyilangkan tanaman kacang arcis yang tinggi dengan yang pendek. Itu untuk uji pertamanya. Kemudian, keturunannya memperlihatkan nisbah, atau nisbah itu perbandingan ya, tanaman tinggi terhadap tanaman pendek sebesar 3:1. Oke, di sini kita lihat terminologi, Miss. Terminologi itu apa ya, Miss? Terminologi itu atau istilah dalam persilangan. Biasanya tuh kalian sering membaca atau mendengar mengetahui tentang yang lambangnya huruf P. P itu dari kata parental ya. Itu artinya orang tua. Nah, setelah parental atau P biasanya ada gamet yang disimbolkan dengan huruf G. Artinya itu sel kelamin, baik sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina. Setelah itu ada yang dilambangkan dengan huruf F. Apa itu, Miss? Huruf F itu adalah filial atau keturunan atau anakan ya. Setelah itu ada genotip dan fenotip. Genotip itu susunan gen penyusun sifat, sedangkan fenotip itu sifat yang tampak, yang kita lihat ya. Kemudian di dalam hukum Mendel 1 dan 2 ini kita akan membahas tentang monohibrid dan dihibrid. Miss, monohibrid itu apa ya? Monohibrid itu persilangan dengan satu sifat saja. Ingat ya, satu sifat yang beda saja. Kalau dihibrid itu dua sifat atau lebih yang berbeda, seperti itu. Nah, kita masuk pada terminologi, di dalamnya ada apa saja? Yuk kita lihat. P, individu tertua ya, atau orang tua. F1, F2, gen, alel, gen dominan, dan gen resesif. Ini tambahan dari yang Miss jelaskan tadi. Nah, segregasi hukum Mendel 1. Bunyinya seperti apa? Bunyinya, pada waktu berlangsung pembentukan gamet, tiap pasang gen akan disegregasi ke dalam masing-masing gamet yang terbentuk. Ingat ya nak, setiap pasang gen akan disegregasikan ke dalam masing-masing gamet yang akan terbentuk. Contohnya seperti apa, Miss? Di sini ada contohnya dari persilangan monohibrid. Ingat ya, monohibrid hanya satu sifat yang beda.
Kita lihat dari tinggi dan pendeknya wanita dan gamet betina dan gamet jantan, di mana di sini dilambangkan dengan D besar, D besar, D kecil, D kecil. Ya. Maka kalian bisa melihat F2-nya. Selanjutnya kita melihat hukum Mendel 2 atau pemilihan bebas ya. Seperti apa bunyinya? Segregasi suatu pasangan gen tidak bergantung kepada segregasi pasangan gen lainnya, sehingga di dalam gamet-gamet yang terbentuk akan terjadi pemilihan kombinasi gen-gen secara bebas ya. Ingat, bunyi hukum Mendel 1 itu segregasinya bebas ya, atau dikenal dengan segregasi bebas. Sedangkan bunyi hukum Mendel 2 itu dikenal dengan asortasi bebas. Di dalam hukum Mendel 2 itu ada persilangan dihibrid ya. Persilangan yang melibatkan pola pewarisan dua macam sifat lebih ya. Contohnya persilangan galur murni kedelai dengan kuning halus dan galur murni berbiji hijau keriput. Kita bisa sama-sama melihat proses gimana cara pencarian dari perkawinan persilangan dihibrid antara kedelai berbiji kuning halus dengan murni berbiji hijau keriput. Selanjutnya kita masuk pada formulasi matematika pada berbagai persilangan ya. Di dalamnya ada pertama itu ada modifikasi nisbah Mendel ya. Di mana modifikasi nisbah itu kita lihat mulai dari 3:1. Di situ ada semi dominansi terjadi apabila suatu gen dominan tidak menutupi pengaruh alel resesifnya dengan sempurna, maka pada individu heterozigot akan muncul sifat antara atau intermediate ya. Contohnya itu pewarisan warna bunga pada bunga pukul 4 atau mirabilis jalapa. Nah, kita sama-sama bisa menyaksikan bagaimana si bunga itu, kemudian bagaimana proses persilangannya. Tadi kita melihat nisbah Mendel 3:1. Selanjutnya kodominansi, di mana tidak memunculkan sifat antara pada individu heterozigot, tetapi menghasilkan sifat yang merupakan hasil ekspresi masing-masing alel. Contohnya di sini diambil warisan golongan darah sistem AB0 pada manusia. Gen letal. Gen letal ini gen yang dapat mengakibatkan kematian pada individu homozigot atau embrio. Macam-macam gen letal itu, gen letal dominan, gen letal resesif. Contohnya kita lihat pewarisan letal dominan antara lain dapat dilihat pada ayam ya. Apabila sesama ayam redep atau C besar P kecil, C kecil P kecil dikawinkan dengan maka yang terjadi anak ayam tersebut tidak memiliki sayap. Nah, di sini kita melihat ya kelainan pada pewarisan sifat ya dari perkawinan, di mana anak bayi tersebut itu merupakan penyakit keturunan pada manusia yang mengakibatkan letal atau mati. Ini terjadi karena bayi lahir berkulit tebal, banyak luka berupa sobekan terutama di daerah lekukan, sehingga biasanya bayi mati dalam kandungan. Nah, di sini kita dapat melihat hasil dari perkawinan dua orang normal tetapi heterozigot akan menghasilkan F1 normal, semua karena keturunan homozigot dominan ya, dominan dan heterozigot seperti itu. Nah, ada lagi kelainan yang akan terjadi akibat perkawinan silang ini, yaitu brachydactyly ya, tangan anak kecil, kelainan pada tangan anak kecil. Modifikasi nasbah 9:3:1 disebabkan oleh peristiwa yang dinamakan
epistatis, yaitu penutupan ekspresi suatu gen non-alelik ya. Kita bisa melihat pada contohnya itu mencit. Kalau pada epistatis dominan ya, kita bisa melihat contohnya pada buah waluh besar. Sedangkan pada epistatis resesif ganda, di sini kita melihat pada perkawinan kandungan HCN pada tanaman Trifolium repens. Dan ada lagi epistatis dominan resesif. Contohnya Miss pada warna bulu ayam ras, kita bisa melihatnya ya. Di sini ada perbandingan yang resesif dan dominan. Ada interaksi gen. Nah, di sini kita dapat melihat bentuk dari jengger ayam dari galur yang berbeda. Ini diakibatkan dari dominan dan resesif. Ada yang warnanya tunggal, walnut, mawar, baik itu pun kacang. Oke, thank you for watching. Sekian pemaparan materi Miss kali ini. Lebih dan kurangnya Miss mohon maaf. Kita lanjutkan di grup e-learning kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.